Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, di pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, diri kita, untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau menyediakan seluruh kehidupan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu iman yang sejati. Sekali lagi, tema firman Tuhan bagi kita sekalian pagi hari ini, iman yang sejati. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini, iman yang sejati, maka dapat kita memberikan sebuah pertanyaan bagi kita, yaitu tentunya ada iman yang tidak sejati. Ada iman yang benar, berarti ada iman yang tidak benar. Ada iman yang asli, berarti juga ada iman yang palsu. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau menyadari bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus mengerti, kita harus paham di mana posisi iman kita. Apakah iman kita adalah iman yang benar atau iman yang salah? Apakah iman kita adalah iman yang asli atau iman yang palsu? Apakah iman kita adalah iman yang sejati atau iman yang tidak sejati? Pagi hari ini, lewat firman Tuhan ada indikator yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk kita melihat apakah iman kita adalah iman yang sejati atau tidak. Saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki iman yang sejati, iman yang asli, iman yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita mengetahui, bagaimana supaya kita menyadari bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Yang pertama, yaitu mempercayai firman Tuhan itu berkuasa. Sekali lagi, yang pertama, mempercayai firman Tuhan itu berkuasa. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, Ibrani 11 ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini, dikatakan bahwa alam semesta telah apa? Telah jadi karena apa? Firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita harus mempercayai bahwa firman Allah, firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa firman Tuhan menjadikan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Firman Tuhan menjadikan dari segala yang tidak ada menjadi ada. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, menjalani kehidupan kita di hari-hari ini, hari-hari yang
sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang apa? Kita lihat dengan berita-berita yang apa? Mungkin membuat kita merasa kecewa. Berita-berita yang membingungkan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita harus yakin bahwa firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu kekal. Yesus berkata bahwa apa? Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firmanku tetap kekal selama-lamanya. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, mari mendasari kehidupan kita menjalani hari-hari yang penuh dengan perubahan, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, hari-hari yang mudah berubah ini. Mendasari kehidupan kita dengan firman Allah. Karena firman Allah itu berkuasa. Dia mampu, sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Percayalah, imanilah, yakinilah firman Allah, dan terus hidup di dalam firman Allah. Karena firman Allah itu berkuasa adanya. Yang kedua untuk kita melihat iman kita menjadi iman yang sejati. Yang kedua adalah mempercayai Tuhan dengan sikap sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, yang kedua, mempercayai Tuhan dengan sikap sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu mempercayai Tuhan dengan serius. Kita perlu mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari yang kita jalani ini. Firman Allah berkata, kalau kita tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh, maka apa? Iman kita menjadi iman yang tidak berarti. Karena dikatakan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yakinlah, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kondisi berubah-ubah. Tapi firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang tiada berubah itu. Dan tidak mungkin berubah. Baik kasihnya, kuasanya, pertolongannya. Tidak mungkin berubah. Percayalah kepada Dia. Bahkan apa? Mari kita mau ya sebagai orang-orang beriman sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dengan jelas firman Allah berkata bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang serius mencari Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan. Pasti ada upah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pasti Tuhan akan memberkati mereka. Itulah sebabnya pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman, teruslah percaya kepada Tuhan. Yakinilah Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan adalah Allah. Dia adalah Bapa, Dia adalah Gembala yang akan apa? Memelihara setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ketiga yaitu untuk kita dapat melihat sejauh mana iman kita menjadi iman yang sejati. Yang ketiga adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita sedang mengalami penderitaan. Yang ketiga yaitu mempercayai Tuhan sekalipun kita sedang mengalami penderitaan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-13. Ibrani 11 ayat yang ke-13 berkata demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi ayat yang ke-13 ini menceritakan bagaimana orang-orang
yang beriman, saksi-saksi iman yang tidak menerima apa-apa secara lahiriah. Sekalipun iman mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang beriman. Mereka tetap mempertahankan iman sekalipun menderita. Sekalipun mereka mengalami aniaya. Sekalipun mereka disiksa, mengalami tekanan, mengalami kesesakan. Tapi mereka tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Bahkan sampai mereka apa? Mati karena iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita belajar lewat firman Tuhan ini. Iman yang sejati adalah iman yang mempercayai Tuhan sekalipun sedang mengalami penderitaan, sekalipun sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami kesulitan, sedang ada di dalam satu pergumulan yang berat, ada beban di dalam hidup ini. Tapi kita terus mempercayai Tuhan. Bahkan mungkin kita belum menerima apa-apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup ini. Karena dengan jelas firman Allah berkata mereka tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan. Tapi mereka apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mungkin kita belum menerima apa-apa dari Tuhan. Mungkin doa-doa kita belum dijawab. Mungkin doa-doa kita sampai hari ini Tuhan belum kabulkan. Jangan pernah kita kendor di dalam iman. Tapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun apa yang Tuhan janjikan belum kita terima. Tapi janganlah ragu kepada Tuhan. Yakinlah. Kalau hari ini engkau belum menerima dari Tuhan. Percayalah bahwa di waktu-waktu yang akan datang. Kau akan menerima yang lebih baik lagi. Yang Tuhan akan sediakan di dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah percaya, tetaplah beriman hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati di dalam kehidupan ini. Menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon biarlah Engkau Allah yang menyertai, menuntun, menopang, bahkan memberkati kami sekalian di sepanjang hari ini. Apa yang kami upayakan, apa yang kami kerjakan, apa yang tangan-tangan kami kerjakan Tuhan. Hamba berdoa diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.